Wa'lam, ketahuilah kata beliau, annal qalbal mashhuna bil ghadab, bahwasanya hati yang dipenuhi oleh marah itu, emosi itu, wasyarahi ila dunya, dan rakus kepada dunia, wattakalibi 'alaiha, dan menggonggong kepada dunia, wal hirsi 'ala tamyiz li 'aradin nas, dan berambisi dalam mengoyak kehormatan manusia orang lain, kalbum fil makna, itu adalah anjing secara maknawi. Qala Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu. Nah, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan begini, kata beliau, laisal ilmu bikasratir riwayah. Ilmu itu bukan karena banyaknya riwayat, banyaknya penyampaian, banyaknya nasihat, ceramah dan lain sebagainya. Bukan. Innamal ilmu, sesungguhnya namanya ilmu itu nurun, adalah cahaya, yuqdhafu fil qalbi, yang diletakkan di dalam hati. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana, innaka antal alimul hakim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik ahbabana fillah, Bapak Ibu sekalian dan juga rekan santri yang saya banggakan, kembali kita melanjutkan kajian Ihya Ulumuddin kita. Sebelumnya seperti biasanya kita baca Al-Fatihah dulu untuk sahibu hadal kitab, ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik ahbabana fillah, kita sudah masuk pada bab yang kelima, tepatnya pada halaman 181 kitab saya ya. Langsung saja, ila anqala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatihi fid dharain amin. Al-babul khamisu, bab yang kelima, fi adabil muta'allimi wal muallimi, tentang adab-adab pelajar dan juga pengajar. Ya, jadi ada dua adab yang mau dibahas oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala di bab yang kelima ini. Yang pertama adalah adabnya seorang pelajar atau seorang murid, kemudian yang kedua adalah adabnya pengajar atau seorang mursyid. Ammal muta'allimu, ya, adapun pelajar itu, fa adabuhu wa wadhaifuhu dhahiratu kasiratun, maka adab-adabnya dan tugas-tugas zahirnya kasiratun itu banyak sekali. Walakin tanzimu tafari'aha asyru jumalin, akan tetapi ya, tanzimu tersusun tafari'aha cabangannya itu asyru jumalin oleh 10 jumlah, 10 kesimpulan. Jadi ada 10 yang paling penting di antara semua daripada adab dan tugas zahir seorang pelajar, yang mana yang 10 ini mencakup adab-adab yang lain ya, yang mana merupakan cabangan daripada yang 10 ini. Tapi yang paling penting, yang paling utama, hanya ada 10 yang beliau mau bahas di sini. Khair. Wal wadhifatul ula, adapun tugas yang pertama bagi seorang pelajar itu taqdimu taharatin nafsi, yaitu mendahulukan kebersihan jiwa, an radha'ilil akhlaqi, daripada akhlak-akhlak yang hina, wa madmumil awsafi, dan sifat-sifat yang tercela. Idil ilmu, karena sesungguhnya ilmu itu ibadatul qalbi, adalah ibadahnya hati, wa sholatus sirri, dan solat sir, solat rahasia, wa qurbatul batini ilallahi ta'ala, dan pendekatan batin kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kama la tasihhu sholatul lati hiya wadhifatul jawarihil zahirati illa bitathhiril zahiri anil ahdasi wal akhbas, ya. Sebagaimana tidak sah solat yang mana solat itu merupakan tugas anggota tubuh zahir, illa kecuali dengan bitathhiril zahiri, mensucikan anggota tubuh yang zahir tersebut, anil ahdasi, daripada hadas-hadas, wal khabaisi, dan juga kotoran-kotoran atau najis-najis. Fakadzalika, maka demikian juga, la tasihhu ibadatul batin, tidak akan sah ibadah batiniyah itu, wa imaratul qalbi, dan memakmurkan hati bil ilmi, dengan ilmu pengetahuan agama,
illa ba'da taharatihi, kecuali setelah bersihnya hati tersebut an khaba'isil akhlak, dari kotoran-kotoran akhlak, wa anjasil ausab, dan najis-najis sifat. Qala sallallahu alaihi wasallam, ya, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, buniyad dinu ala nadhafati, ya, dibina itu agama di atas kebersihan. Nah, wa huwa kadzalika, dan ya demikianlah batinan, baik secara batin, wa zahiran, dan secara zahir. Ya, karena agama itu ya konsentrasinya bukan cuma masalah zahiriyah saja, tetapi masalah batin juga. Nah, ketika di hadis ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa agama itu dibina di atas kesucian, maka otomatis yang dimaksud kesucian di sini adalah batiniyah dan zahiriyah. Nah, ini salah satu isyarat yang diambil oleh Al-Imam Al-Ghazali terkait dua sisi zahir dan batin ini yang harus disamakan dalam hal kebersihannya atau kesuciannya. Oke. Wa qala Allah Ta'ala, dan berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innamal musyrikuna najasun, sesungguhnya orang-orang musyrik itu adalah najis. Ya. Tambihan lil uquli, ini merupakan peringatan, penyadaran kepada akal manusia, ala anna toharota, atas bahwasanya yang namanya toharoh itu, wan najasata, dan najis itu, ghairu maqsuratin ala dhawahiril mudrikati bil hassi. Ya. Tidak teringkas hanya kepada masalah zohir-zohir saja, al-mudrikati, yang bisa dijangkau dengan indera. Nah, kenapa fal musyriku? Karena orang musyrik itu, kata beliau, qad yakunu, terkadang adalah dia, nadhifas saubi, bersih pakaiannya, maghsulal badani, dan juga sudah mandi, bersih juga badannya. Ya. Walakinnahu, akan tetapi dia, orang musyrik itu, najasun jauhari, itu najis jauharnya. Dalam artian batinuhu mulattahum bil khaba'is, batinnya itu dilumuri dengan kotoran-kotoran akidah, dengan kotoran-kotoran akhlak. Nah, ayat ini ya, bahasa lainnya, bahasa mafhumnya, ya, Imam Al-Ghazali ingin menekankan kepada kita bahwasanya ada yang namanya sesuatu yang harus dibersihkan, yang mana kotor dan pembersihan itu adalah batiniyah sifatnya. Karena orang musyrik ya, itu ternyata faktanya terkadang bersih, terkadang rapi. Nah, tetapi kenapa Al-Quran kemudian mengatakan bahwa dia kotor bernajis? Nah, ini tinggal kita pahami bahwasanya yang dimaksud oleh ayat ini adalah najis kotor dari sisi batiniyahnya itu, dari sisi akidahnya itu, dari sisi adab dan hatinya itu. Nah, oleh karena itulah maka ayat ini secara tidak langsung ingin memberikan kepada kita suatu peringatan, satu arahan bahwa ada sesuatu yang sifatnya batiniyah yang berkaitan dengan masalah kotoran, yang mana itu adalah ya tentunya masalah hati dan sifat hati. Oke. Wan najasatu, adapun najis itu ya, sebenarnya adalah ibaratun amma yujtanabu. Dia adalah suatu ibarah, satu gambaran tentang sesuatu yang harus dihindari. Wa yudlabul bu'du minhu, dan dituntut menjauh darinya. Itulah najis secara hakikat ya. Wa khaba'isu sifatil batin ya, adapun kotoran-kotoran sifat batin itu, sifat hati itu, ahammu bil ijtinabi, itu lebih penting untuk dihindari ya, lebih harus ya, lebih wajib untuk dihindari. Mengapa? Fa inna, karena sesungguhnya dia ya, kotoran sifat hati ini, sifat batin ini, ma'a khabasiha fil hali ya, di samping ia kotor fil hali ya, pada saat ini, muhlikatun fil ma'ali, membinasakan juga di hari yang akan datang, dalam artian hari akhirat. Nah, makanya lebih harus untuk dihindari. Kalau kotoran-kotoran biasa ya, seperti ya kotoran hewan dan lain sebagainya, ya mungkin dampaknya kalau kita kena misalnya ya mungkin sakit karena ada bakteri yang terkandung di situ. Nah, masalah sakit ini sifatnya keduniaan saja. Belum tentu orang yang sakit karena kotoran misalnya itu kemudian disiksa di akhirat. Nah, sekarang beda kasusnya kalau yang kotor itu adalah sifat-sifat batin. Nah, dia membinasakan, dia kotor di dunia ini, dalam artian ya orang yang mempunyai sifat-sifat buruk ini ya itu biasanya tidak disukai oleh orang-orang, ditinggalkan. Nah, itu dampak daripada kekotoran sifat batin itu di dunia. Nah,
Bagaimana lagi di akhirat? Muhlikatun, karena sifat-sifat ini adalah sifat-sifat yang Allah tidak suka. Sifat batiniah yang kotor itu sangat Allah tidak suka. Nah, makanya Imam Al-Ghazali mengatakan ahammu bil ijtinabi, lebih layak untuk ditinggalkan. Walidzalika qala sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itulah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun, tidak akan masuk itu para malaikat baitan pada satu rumah fihi kalbun, yang ada pada rumah tersebut anjing, ya. Wal qalbu, adapun hati itu kata Imam Al-Ghazali, baitun, adalah suatu rumah sebenarnya. Huwa manzilul malaikah, dia adalah tempatnya para malaikat. Wa muhbitu asarihim, dan tempat turunnya jejaknya para malaikat. Wa mahallu istiqrarihim, dan tempat menetapnya para malaikat. Wasifatur radi'atu, dan sifat-sifat yang hina, yang buruk, mislul ghadabi, seperti misalnya marah, emosi, temperamen, wasyahwati, syahwat nafsu, wal hikdi, dengki, wal hasadi, iri, wal kibri, takabur, wal ujubi, ujub, merasa hebat, wa akhwatiha, dan teman-temannya ini semua, kilabun nabihah, itu adalah anjing yang galak. Jadi Al-Imam Al-Ghazali menganalogikan rumah sebagai hati dan anjing sebagai sifat-sifat buruknya hati. Nah, tentunya fa anna tadkhuluhul malaikatu wa huwa mashhunun bil kilab, bagaimana bisa akan masuk ke dalam hati tersebut yang digambarkan sebagai rumah, wa huwa mashhunun, dalam keadaan dia dipenuhi oleh anjing-anjing, dalam arti yang ini sifat-sifat tadi ini. Wa nurul ilmi, adapun cahaya ilmu itu kata beliau, la yakdzifuhullahu fil qalbi illa biwasitatil malaik, Allah tidak akan meletakkannya di dalam hati kecuali melalui perantara para malaikat. Ya, wa makana li basyarin, ya, sebagaimana ayat yang mengatakan wa makana li basyarin, tiadalah ada bagi seorang manusia ayyukallimahullahu, dia diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah bercerita, ngobrol dengan dia, illa wahyan, kecuali melalui wahyu, au mi wara'i hijabin, ataukah dari balik hijab, au yursila rasulan, ataukah Allah mengutus kepadanya suatu utusan, dalam artian malaikat. Wa hakadha, demikianlah kata Imam Al-Ghazali, ma yursalu mir rahmatil ulumi ilal qulub, ya, apa yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala berupa rahmat ilmu pengetahuan ilal qulubi, ke dalam hati, innama tatawallahal malaikatul muwakkaluna biha, sesungguhnya yang menangani itu, yang menjadi utusan Allah itu adalah al-malaikatu, adalah malaikat yang dia diwakilkan untuk memasukkan ilmu pengetahuan itu ke dalam hati. Nah, wahumul muqaddasuna al-mutahharuna, dan mereka ini para malaikat itu al-muqaddasuna, adalah makhluk suci, al-mutatahharuna, yang bersih, al-mubarrauna, yang dibebaskan, anil madmumati, daripada hal-hal yang tercela. Fala yulahiduna illa thayyiban, nah malaikat ini tidak akan memperhatikan kecuali hanya hal-hal yang baik. Wala ya'muruna bima indahum min khazaini rahmatillah illa thayyiban tahiran, dan mereka tidak akan memakmurkan apa yang ada di sisi mereka min khazaini rahmatillah, dari khizanah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kecuali thayyiban, adanya harus bersih, tahiran, dan juga suci. Nah, jadi Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala di sini luar biasa sekali dalam menganalogikan masalah-masalah zahiriyah dengan masalah-masalah batiniyah. Dalam hal di sini adalah malaikat tidak akan masuk ke dalam satu rumah yang ada anjing di dalamnya, dengan malaikat tidak akan masuk ke dalam hati yang ada kotoran-kotoran sifat di hati tersebut. Di sini beliau mengaitkan, ya, rumah dengan hati dan anjing dengan sifatnya hati tersebut, yang mana tentunya tidak akan dimasuki oleh para malaikat. Jadi apa maksudnya? Maksudnya adalah bahwa ketika kita ingin menerima ilmu Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang pelajar yang mencari ilmu, sebagai seorang pelajar yang mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya hati itu kita harus bersihkan
karena malaikat sebagai utusan Allah yang menyampaikan ilmu itu tidak akan masuk ke dalam hati karena ada sifat-sifat yang tercela di dalamnya, sebagaimana dia tidak masuk ke dalam rumah karena ada anjing di dalam rumah yang kotor, najis mughalladah. Dan hati, sifat yang tercela itu adalah bahasa kasarnya kotoran atau najis yang kotor juga. Walastu aqulu, dan aku tidak mengatakan al-muradu bilafzil baiti huwa al-qalbu, yang dimaksud dengan lafaz rumah di hadis tadi adalah hati. Aku tidak bermaksud sama sekali bahwa yang dimaksud oleh hadis itu rumah adalah hati, tidak. Wabil kalbi huwal ghadabu, dan dengan kata anjing ya, huwa al-ghadabu, yaitu marah misalnya, wasifatul madmumatu, dan sifat-sifat yang tercela. Aku tidak mengatakan bahwa seperti itu, tidak. Walakinni aqulu, akan tetapi aku katakan huwa tambihun alaihi, itu ya penghubungan al-Imam Al-Ghazali antara rumah dengan hati, anjing dengan sifat-sifat buruknya hati, itu hanya tambihun, hanya peringatan, hanya penyadar saja, alaihi, ke atasnya, ke atas bahwasanya ada loh hal-hal yang sifatnya batiniah yang hampir sama dengan ini, yang mana kita dituntut juga untuk berhati-hati terkait dengan itu. Nah, itu loh maksudnya, hanya sekedar tambih, atau bahasa kita hanya sekedar analogi. Wa farqum baina taghyiri dhawahiri ilal bawatin, dan merupakan pembeda antara perubahan zahir kepada makna batin, wa baina tanabbuhi, dan antara penyadaran, tanabbuh, peringatan, lil bawatin, kepada perkara-perkara batiniah, min dzikri, dari penyebutan zohiriyah ma'at takriri dhawahir, di samping ditetapkannya zohiriyah itu. Maksudnya apa? Maksudnya selain itu sebagai suatu tambih, peringatan ya, yang aku hubung-hubungkan tadi itu. Nah, selain itu ya, ini juga kata beliau adalah merupakan suatu perbedaan. Harus dipahami kata beliau, perbedaan antara merubah sesuatu yang zohir kepada makna batin. Jadi beliau tidak merubah makna zohir itu ke makna batin. Beliau tetap memporsikan rumah sebagai rumah, hati ya hati. Itu maksud beliau. Tidak ada tagyir di sini. Beliau tidak mengatakan bahwa yang dimaksud oleh hadis itu bukan rumah, tetapi yang dimaksud oleh hadis itu adalah hati misalnya. Yang dimaksud oleh hadis itu bukan anjing, tetapi sifat tercela hati. Imam Al-Ghazali tidak mengatakan seperti itu. Ini beliau mau tegaskan di sini. Tetapi di sini kata beliau ada perbedaan ya terkait dengan merubah secara total, dalam artian eksistensi hadis tersebut, makna zahirnya itu sudah terbuang, sudah tidak ada lagi, yang ada hanya makna batin, terubah sama sekali dengan hanya sekedar tambih ya, mengambil pelajaran, memperingatkan kepada kita, menyadarkan kepada kita akan hal yang sifatnya batiniah, dengan tetap disebutkan zohir hadis tersebut dan ditakrir zohir hadis tersebut, tidak diapa-apakan. Itu adalah sesuatu yang berbeda kata beliau, jangan disamakan. Kurang lebih seperti itu. Fafaraqal batiniyata bihadhihi daqiqah. Nah, ini berbeda dengan orang-orang batiniyah bihadhihi daqiqah, dengan penjelasan seperti ini. Dalam artian Al-Imam Al-Ghazali secara tidak langsung ingin mengatakan bahwa yang merubah redaksi hadis kepada makna batin itu adalah orang-orang batiniyah. Sementara saya tidak seperti itu. Kurang lebih mafhumnya seperti itu. Fa inna hada tariqul i'tibar, karena sesungguhnya ini ya, penghubungan ini, tariqul i'tibar ini cara mengambil pelajaran, cara mengambil i'tibar kata beliau. Wa huwa maslakul ulama'i wal abrar, dan itu adalah metodenya para ulama dan orang-orang abrar. Artinya ya bukan cuma beliau saja yang memahami satu redaksi ya, dari zohir satu redaksi kepada makna batin. Bukan cuma beliau saja yang melakukan itu, bahkan kata beliau itu metode para ulama-ulama terdahulu. Oke, makna al-i'tibari ya, karena sesungguhnya makna i'tibar itu ya, mengambil pelajaran itu, mengambil ibrah itu, an ta'bura mimma dzukira ila ghairihi, ya engkau ta'bura mengambil pelajaran mimma dzukira, dari apa yang sudah disebutkan ya tadi terkait dengan masalah rumah dan anjing, ila ghairi, kepada yang selainnya, kepada masalah hati dan sifat tercelanya hati. Ya, kita ambil pelajaran di situ, kita lewati itu. Nah, kalau mau bahas harfiahnya ta'bura ini yang melewati. Artinya bukan cuma terfokus kepada itu saja, tetapi lebih jauh daripada itu, lewat daripada itu.
Nah ya, dalam bahasa mafhumnya ya mengambil ibarat, ibrah, kurang lebih seperti itu. Fala taqtasiru alaihi, ya, maka tidak teringkas ke atasnya saja, dalam artian tidak teringkas redaksi hadis tersebut hanya makna zohir saja, tidak. Itulah yang dimaksud dengan al-i'tibar. Oke. Kama yara, nah sebagaimana melihat al-aqilu, orang yang berakal, orang yang sehat, musibatan, satu musibah li ghairihi, yang menimpa orang lain. Fayakunu lahu fiha ibrah, maka adalah baginya pada orang lain tersebut, pada musibah yang menimpa orang lain tersebut ada pelajaran, ibrah. Bi'ayya'bura, nah bentuk ibrahnya di sini, kaifiatnya, caranya adalah bi'ayya'bura, sekiranya dia mengambil ibarat minha, darinya, dari peristiwa yang menimpa orang lain ini, ila tanabbuh, ya, untuk tersadar. Kenapa? Likaunihi aidon urdatan lil masaib, karena adanya dia juga adalah media musibah, media ujian Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita hamba Allah Subhanahu wa taala adalah media ujian. Ya, nah kita harus mengambil pelajaran dari orang yang ditimpa satu ujian. Nah, karena kita bisa saja ditimpa, kurang lebih seperti itu, karena kita objek atau media ujian. Wa kaunid dunya bisodadil inkilabi, dan adanya dunia ya dapat juga diambil pelajaran, kesadaran bahwasanya dunia juga itu pada dasarnya bisodadil inkilabi, itu berciri khaskan al-inkilabi, ya, berubah-ubah. Ya, mungkin hari ini saudara kita yang kena musibah, bisa saja besok ya teman kita, bisa saja besok kita sendiri yang kena, waliyadzubillah. Ya, itulah dunia, dia selalu berubah. Fa'uburuhu min ghairihi, nah mengambil pelajarannya dia ya, melampaukan makna zohir, bahasa pembahasan kita di sini, melampaukan makna zohir itu ke makna yang lain, ya, ila nafsi, kepada dirinya, ngambil pelajaran dari yang lain kepada dirinya, wa min nafsi, dan dari dirinya, ila asli dunia, kepada asalnya ini dunia, sifatnya ini dunia yang selalu berubah-ubah. Ibratum mahmudatun, itu adalah ibrah, pelajaran yang terpuji. Nah, begitulah saya dalam menghubungkan rumah anjing dengan hati dan sifat-sifat tercela hati. Itu adalah ibrah, bukan tagir. Sekali lagi ya, bukan tagir, merubah makna redaksi hadis tersebut kepada makna batin, tidak. Tapi ubur, ya, ibarah, mengambil pelajaran, melampaui, kurang lebih seperti itu. Khair. Fa'tabir anta aidon, maka ambil ibaratlah juga engkau minal baiti, dari bahasa rumah di hadis tersebut, alladzi huwa binaul khalqi, yang mana itu adalah bangunan makhluk, ilal qalbi, kepada hati, alladzi huwa baitum min bina'illahi ta'ala, yang mana hati itu adalah rumah dari beberapa bangunan-bangunan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam artian di sini secara tidak langsung Al-Imam Al-Ghazali ingin mengatakan kepada kita ya di bagian ini bahwa sepatutnya ya rumah Allah itu yang harus diperhatikan berbanding rumah yang dibangun oleh manusia. Ya, kurang lebih seperti itu. Dalam artian di awal tadi dia mengatakan ahammu bil ijtinab, yang lebih penting untuk kita hindari adalah kotoran-kotoran hati, karena ini merusak bangunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bangunan Allah Subhanahu wa taala dalam artian hati itu lebih utama untuk dijaga daripada bangunan-bangunan manusia. Wa minal kilabi, dan ambil juga pelajaran engkau dari anjing, alladzi dzumma li sifatihi, yang mana anjing ini dia dicela karena sifatnya, la li surati, bukan karena bentuk anjing tersebut tapi sifat anjing itu. Wa huwa ma fihi min sabu'iyatin, apa yang sifat anjing itu, wa huwa, yaitu ma fihi, apa yang ada pada anjing tersebut, min sabu'iyatin, berupa galak, wa najasatin, dan begitu juga najis, mughallazah. Nah, itu diambil ibarat kepada apa? Ila ruhil kalbiyah, kepada spirit kalbiyah, kepada ruh anjing, spirit anjing, wahia as-sabu'iyah, yaitu sifat-sifat garang, sifat-sifat galak, sifat-sifat buas, dan seterusnya. Nah, disamakan kurang lebih seperti itu, atau bahasa sederhananya dianalogikan. Ambil ibarat itu kata Imam Al-Ghazali dibalik semua itu. Oke. Wa'lam, ketahuilah, kata beliau, annal qalbal mashhuna bil ghadab, bahwasanya hati yang dipenuhi oleh marah itu, emosi itu, wasyarahi ila dunya, dan rakus kepada dunia, wattakalibi 'alaiha, dan menggonggong kepada dunia, wal hirsi 'ala tamyiz li 'aradin nas, dan berambisi dalam mengoyak kehormatan manusia orang lain, kalbum fil makna, itu adalah anjing secara maknawi.
Wa qalbun fis surati, dan itu hati secara bentuk. Hati bentuknya ya hati, tapi kemudian ya sifat-sifat hati yang buruk seperti ini itu yang kemudian membuat dia dilabelkan sebagai anjing secara maknawi, ya, itu kata beliau. Fanurul basirati yulahidul ma'aniya dunas suwar. Ya, yang namanya cahaya basirah itu yulahidu al-ma'aniya, itu rata-rata fokusnya ya selalu memperhatikan yang sifatnya ma'nawi, ma'ani. Ya, selalu mengarah kepada hal-hal yang bersifat ma'nawi, dunas suwar, bukan bentuk, bukan fisik, bukan material. Nah, itu nur basirah seperti itu hakikatnya. Waswaru fi hadal alam, fi hadal alami. Nah, adapun aswar, bentukan fisik material, fi hadal alam, di alam ini, artinya di dunia ini, ghalibatun alal ma'ani, itu lebih ghalib, lebih umum, lebih mendominasi alal ma'ani, atas ma'nawi. Wal ma'ani batinatun fiha, adapun yang ma'nawi itu batinatun, itu batiniyah, dia fiha padanya, pada alam ini, di dunia ini. Dalam artian kalau kita berbicara dunia, yang dominan di dunia ini, yang jadi fokus kita ini di dunia ini, yang jadi perhatian kita di dunia ini, itu adalah masalah-masalah yang sifatnya material, dan itu yang mendominasi rata-rata seperti itu. Sementara batiniah itu ya jarang diperhatikan, masalah-masalah yang lebih ke arah hati dan seterusnya itu terkadang diabaikan. Nah, ini di dunia faktanya seperti itu. Wafil akhirati, nah di akhirat kelak, kata beliau, tatba'us suwaru al-ma'aniya, maka akan mengikutlah fisik ini, bentuk ini, kepada maknawi, ma'aninya, kepada maknawiyahnya. Di akhirat terbalik faktanya, justru yang mendominasi itu adalah maknawi ke atas fisik, ya, kurang lebih seperti ke atas material, ya. Maknawi yang akan mendominasi, maknawi nanti yang akan jadi perhatian di sana. Wa taqlubul ma'aniya, ya, dan menanglah, menguasailah atau mendominasi ma'ani, ya, itu di akhirat kelak. Falidzalika, nah oleh karena itu, ya, yuhsyaru kullu syakhsin ala suratihil ma'nawiyati, akan digiring nanti di hari kemudian kullu syakhsin, setiap manusia, ala surati, atas bentuknya yang ma'nawi. Jadi kelak di akhirat nanti, karena ma'nawi yang mendominasi, maka manusia akan digiring di padang mahsyar itu dalam bentuk ma'nawinya, bukan lagi dalam bentuk fisiknya, materinya. Fayuhsyarul mumazziqu li'aradin nasi kalban dariya, akan digiring nanti orang yang selalu mengoyak kehormatan orang lain sebagai anjing yang galak. Wasyarihu ila amwalihim, dan orang yang serakah terhadap harta sesamanya, harta orang-orang, artinya harta sesamanya. Di'ban adia, sebagai serigala yang buas. Wal mutakabbiru alaihim fi surati namirin, dan orang yang takabbur ke atas mereka dalam bentuk macan. Wa talibur riasati fi surati asad, dan para penuntut kekuasaan fi surati, dalam bentuk asad, singa. Luar biasa sekali Al-Imam Al-Ghazali dalam memaparkan ini. Di hari kemudian seperti itu faktanya, di mana di dunia yang ghalib, yang mendominasi itu justru yang bersifat material, yang bersifat fisik. Tetapi di akhirat kemudian justru yang mendominasi itu adalah yang maknawi. Fisik kemudian sudah berlindung pada saat itu. Nah, makanya jangan heran, kata beliau, di hari kemudian kita dengar hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa manusia itu akan digiring sesuai maknawiyahnya, sifat-sifat buruknya, ya, sifat-sifat batiniahnya selama di dunia. Nah, dalam hal ini disebutkan oleh beliau bahwa orang yang mengoyak kehormatan orang lain itu akan seperti anjing yang galak, orang yang rakus terhadap harta orang lain itu seperti serigala yang buas, yang sombong terhadap orang lain itu seperti macan, dan para penuntut kekuasaan, orang yang berambisi terhadap tahta dan jabatan itu dalam bentuk singa. Waliyadzubillah. Oke. Wa qad waradat bidzalikal akhbar, dan sungguh telah warid, ada bidzalika, akan demikian itu al akhbar, ya, riwayat-riwayat dari para sahabat dan seterusnya. Ada riwayat yang memang menggambarkan, yang memaparkan seperti itu.
wa syahida bihil i'tibaru 'inda dzawil basairi wal absar, dan menyaksikan juga akan itu al-i'tibaru, ya, i'tibarnya orang-orang yang mempunyai mata hati dan mata pandangan itu dapat mereka ketahui dari pandangan mata hati mereka bahwa memang yang seperti ini betul-betul akan terjadi. Wa syahida bihi syawahidur ru'ya, dan bahkan menyaksikan bihi dengannya syawahid atau saksi-saksi penglihatan, bahkan bisa dilihat secara langsung. Fa innan na'imah, nah sesungguhnya orang yang tidur itu, kata Imam Al-Ghazali, nah beliau mau jelaskan di sini, lamma ba'uda an alamil mahsusat, ketika dia jauh dari alam indrawi, dalam artian dia sudah tidak sadar, ya, dia tidur, qaruba min dzalikal alam, maka pada saat itu sebenarnya dia sudah mendekati ke alam maknawi itu, ya, ke alam akhirat itu, ke alam maknawi itu, karena kita sudah jauh daripada alam sadar, alam zohiri. Berarti kalau sudah jauh berarti kita sedang dekat kepada alam maknawi. Nah, kurang lebih seperti itu. Itu gambaran orang yang tidur, ya, seperti itu. Idzin naum, kenapa? Karena sesungguhnya tidur itu akhul mauti, adalah temannya mati. Tidur hampir kurang lebih sama dengan mati. Nah, mati bagian daripada akhirat, barzakh, ya, salah awalu manazil min manazil akhirat. Ya. Mati itu adalah bagian daripada akhirat. Artinya bahwasanya, ya, orang yang tidur itu sudah dekat dengan mati. Nah, ketika dia sudah dekat dengan mati berarti dia sedang dekat dengan alam maknawi. Oke. Fayaro, maka oleh karena itu jangan heran, yaro, dia akan melihat pinnaumi, di dalam tidurnya, al-mausufina bihadhihi sifah, orang-orang yang disifati dengan sifat ini, orang-orang yang mempunyai sifat-sifat yang tidak baik tadi ini, ala hadhihi allati dzakarnahu, nah, dia akan lihat sesuai dengan yang kami telah sebutkan tadi di atas. Dalam artian orang yang mengoyak kehormatan orang lain itu akan dia lihat itu seperti anjing yang galak. Orang yang rakus terhadap harta orang lain, dia akan lihat dalam keadaan serigala yang buas. Orang yang sombong terhadap orang lain, dia akan lihat seperti macan. Dan orang yang rakus terhadap tahta dan jabatan, dia akan lihat seperti singa di dalam mimpinya, karena dia sedang dekat dengan alam maknawi itu. Subhanallah, luar biasa Imam Al-Ghazali memaparkan ini. Fa'in kulta, nah apabila engkau katakan, kata beliau, andai kita bertanya, mempermasalahkan, ya, kam min talibin radi'il akhlak, berapa banyak min talibin dari para penuntut ilmu itu, dari seorang pelajar itu, radi'il akhlak, buruk akhlaknya, hassolal uluma, tetapi dia bisa menghasilkan ilmu yang banyak. Dalam artian dia keilmuannya itu luar biasa sekali, orang berilmu luar biasa sekali. Oke. Kata beliau di sini, fahaihata, jauh sekali, ma'abadaka 'anil ilmil haqiqin nafi'i fil akhiratil jalibil sa'adah. Alangkah jauhnya engkau dari ilmu hakikat yang bermanfaat di akhirat, yang mendatangkan kebahagiaan. Ya. Kamu sudah kita sebagai pengkritik ini yang mempermasalahkan seperti itu tadi, yang menganggap bahwa pelajar yang akhlaknya tidak baik, yang taruhlah selalu melakukan kemaksiatan, kemudian kita katakan sebagai orang yang berilmu, kata beliau, sebenarnya kamu ini tidak sedang mengetahui hakikat ilmu yang bermanfaat di akhirat yang mendatangkan kebahagiaan itu, sehingga kamu menilai seperti itu sebagai orang yang berilmu. Ma'abadaka, alangkah jauhnya engkau. Nah, fa inna min awail idzalika, karena sesungguhnya termasuk awal-awal yang demikian itu, ilmu itu, ya, namanya ilmu itu artinya tuntutan pertama ilmu itu, ya, ketika dia ada pada diri seseorang, ayyudhira lahu, ilmu itu akan menampakkan kepada dia annal ma'asiyah, bahwasanya kemaksiatan itu sumumun qatilah, adalah racun yang membunuh, muhlikah, yang membinasakan. Pasti itu tuntutan awal daripada ilmu. Sebelum yang lain, ilmu akan memperlihatkan kepada si pemilik dia bahwa kemaksiatan itu adalah sesuatu yang berbahaya. Wahal ra'aita, dan apakah engkau melihat, kata Imam Al-Ghazali, may yatanawalu summa ma'ilmihi bikaunihi summan qatilan, ada orang yang meminum racun dalam keadaan dia tahu bahwa itu adalah racun yang sangat mematikan. Ada enggak orang yang seperti itu? Itu kata beliau. Ada enggak orang yang dia tahu kalau itu racun tetapi dia tetap meminumnya? Pasti tidak ada.
Artinya apa? Artinya Al-Imam Al-Ghazali ingin mengatakan bahwa orang yang seperti itu yang kamu sebutkan tadi, akhlaknya buruk, selalu melakukan kemaksiatan, tetapi dia orang berilmu, sebenarnya dia itu bukan orang berilmu. Itu bahasa halus daripada Imam Al-Ghazali. Sebenarnya dia bukan orang berilmu, karena orang yang berilmu itu pasti dia akan tinggalkan hal-hal yang seperti ini, karena tuntutan ilmu di awal-awal itu dia akan perlihatkan bahwa kemaksiatan itu adalah sesuatu yang berbahaya. Innamal ladzi tasma'uhu minal mutarassimina hadisun talaqafuhu yuraddidunahu bi alsinatihim marratan wa yuraddidunahu bi qulubihim ukhra. Innamal ladzi tasma'u, sesungguhnya yang engkau dengar itu minal mutarassimina, dari orang-orang yang ahli zohir saja, hadisun adalah suatu hadis talaqafuhu yang mereka kuasai. Yuriduna, mereka paparkan hadis-hadis tersebut bi alsinatihim, ya, ajaran-ajaran, mujangan, nasihat-nasihat mereka bi alsinatihim, dengan lisan mereka di satu sisi, wa yuraddidunahu, dan mereka buang, mereka tolak itu bi qulubihim, dengan hati mereka di sisi yang lain. Artinya ketika kamu melihat orang-orang yang seperti ini, yang keilmuannya luar biasa tetapi akhlaknya buruk, ketika dia sampaikan ajarannya, ilmu pengetahuannya kepada kamu, itu adalah ilmu pengetahuan yang kamu dengar dari orang yang sebenarnya, kata beliau, menyampaikan ilmu pengetahuan itu dengan lisannya, tetapi hatinya sebenarnya menolak ilmu pengetahuan tersebut. Waliyadzubillah. Ya, dia tidak amalkan ilmu pengetahuan tersebut. Ilmu pengetahuan itu tidak meresap di dalam hatinya. Dia berbicara tentang masalah kebaikan, dia berbicara tentang masalah betapa buruknya yang namanya takabur, tetapi sebenarnya dia tolak itu, dalam artian dia sendiri sebenarnya takabur. Dia suruh orang untuk meninggalkan hal-hal yang tercela, tetapi sebenarnya dia tolak itu, hatinya menolak itu, justru dia melakukan hal-hal yang tercela. Kata beliau, walaysa dzalika minal ilmi fi syai', dan bukanlah yang demikian itu termasuk ilmu pengetahuan fi syai', sedikit pun, sesuatu pun. Artinya beliau tetap ngotot bahwa orang yang begitu bukan orang yang berilmu. Laisa dzalika minal ilmi, itu bukan ilmu, kata beliau. Nah, qala Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu. Nah, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan begini, kata beliau, laisal ilmu bikasratir riwayah. Ilmu itu bukan karena banyaknya riwayat, banyaknya penyampaian, banyaknya nasihat, ceramah dan lain sebagainya. Bukan. Innamal ilmu, sesungguhnya namanya ilmu itu nurung, adalah cahaya, yuqdhafu fil qalbi, yang diletakkan di dalam hati. Ya. Wa qala ba'duhum, dan berkata sebagian ulama, innamal ilmu al khasyah, sesungguhnya ilmu itu sebenarnya adalah khasyah, perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Idz qala ta'ala, mengapa sebagian ulama mengatakan bahwa ilmu adalah khasyah? Karena Allah pernah berfirman begini, innama yakhshallahu min ibadihi al ulama, sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala min ibadihi, daripada hambanya itu adalah orang yang berilmu. Jadi ilmu itu adalah khasyah. Nah, ini dari ayat ini, hanya orang berilmu lah yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ilmu itu adalah khasyah. Oke. Wa ka'annahu, dan seakan-akan ini isyaratun, suatu isyarat, ila akhassi samaratil ilmi, kepada paling khususnya buah ilmu pengetahuan. Jadi ilmu akan melahirkan, menumbuhkan satu buah yang mana buah daripada ilmu pengetahuan itu adalah khasyah. Jadi kata Imam Al-Ghazali, seakan-akan di sini ayat Allah Subhanahu wa taala ingin mengatakan kepada kita bahwa ilmu itu adalah khasyah itu, ya, akhassus samarati al-ilmi al-khasyah itu. Ya. Walidzalika, nah, oleh karena itulah qala ba'dul muhaqqiqin, berkata sebagian ulama-ulama muhaqqiqin, makna qaulihim, adapun makna perkataan para ulama, ta'allamna al-ilma li ghairillah. Ya, kita ini mempelajari ilmu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Fa'abal ilmu ayyakuna illa lillah, tetapi ilmu itu tidak mau ia ada kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, maksudnya ini apa ini? Annal ilma, bahwasanya ilmu itu aba wa amtana'a alaina, dia tidak mau dan enggan kepada kita,
falam tankashib lana haqiqatuhu, ilmu tidak akan menyingkap kepada kita hakikatnya dia, wa inna ma hassala lana hadisuhu, yang hasil itu yang kita capai dari ilmu pengetahuan itu hanya hadisuhu, cerita-ceritanya saja, wa alfazuhu, dan lafaz-lafaznya saja. Itu maksud daripada perkataan ulama, ta'allamnal ilma li ghairillah fa abal ilmu an yakuna illa lillah. Kita belajar ilmu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka ilmu itu tidak mau untuk dipelajari kecuali hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian ilmu itu tidak akan memberikan dirinya, hakikatnya kepada orang tersebut. Di antara hakikatnya adalah khasyah tadi. Nah, lantas kalau ada orang yang hebat sekali keilmuannya, sebenarnya itu hanya hadisnya saja, lafaz ilmu saja, bukan hakikat daripada ilmu itu. Ilmu itu tidaklah seperti itu. Itu kata beliau. Fa in qulta, jika engkau katakan, ini ara jama'atan, aku melihat sekelompok minal fuqaha'i, daripada fuqaha al-muhaqqiqina, ya ahli tahqiq, ulama tahqiq, barrazu, mereka hebat fil furu'i wal usul, dalam bidang furu'iyah dan bidang usuliyah, hebat sekali. Wa'uddu min jumlatil fuhul, dan mereka dianggap termasuk sejumlah tokoh fuqaha, pembesar fuqaha. Wa akhlaquhum dzamimah, tetapi akhlak mereka itu tercela. Lam yatatahharu minha, mereka tidak mensucikan diri darinya, dari akhlak tersebut. Nah, ini permasalahan yang berikutnya. Jadi permasalahan yang berikutnya, jika kita mempermasalahkan bahwa ada loh fuqaha luar biasa sekali, hebat sekali, walaupun mungkin akhlaknya itu tidak baik, dia tidak mengelakkan diri dari akhlak tersebut. Fa yuqalu, maka dikatakan begini. Jadi ini jawabannya, kata beliau, idza arafta maratibal ulum, ketika engkau sudah tahu tingkatan-tingkatan ilmu pengetahuan, wa arafta ilmal akhirah, dan engkau sudah tahu ilmu akhirat, ya, karena ilmu pengetahuan itu banyak sekali. Nah, mana ilmu yang dunia, mana ilmu akhirat, dan kamu taruhlah sudah tahu bahwa ini loh yang namanya ilmu akhirat, sementara yang lainnya bukan ilmu akhirat misalnya. Maka istabana laka, akan jelaslah bagi kamu, annama istaghalu bihi, bahwasanya apa yang menjadi kesibukan mereka, ya, kehebatan mereka, kepakaran mereka, qalilul ghana'i, itu sedikit sekali manfaatnya, min haitsu kaunihi, dari sisi adanya dia ilmu pengetahuan. Wa innama ghana'uhu, dan sesungguhnya manfaatnya, ya, min haitsu kaunihi, dari sisi adanya amalan lillahi ta'ala, dari sisi adanya dia amalan karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kata Imam Al-Ghazali, ya, apa yang menjadi profesi mereka, kehebatan mereka ini, para fuqaha yang puhul ini, kibar ini, hebat sekali, dan seterusnya. Nah, kalau kita tinjau dari aspek ilmu, ya, dari sudut ilmu kita tinjau, nah, apakah mereka ini para fuqaha yang hebat begini tapi akhlaknya tidak benar, apakah ada manfaatnya bagi mereka? Nah, itu kata Imam Al-Ghazali, qalilu, sedikit sekali manfaatnya. Jadi tidak ada gunanya mereka hebat, bahasa kasarnya seperti itu. Tidak ada gunanya mereka hebat seperti itu kalau perangainya tetap tidak baik. Nah, yang kemudian ada manfaatnya, kata beliau, ketika itu ditinjau sebagai amaliyah. Dalam artian dia tidak ditinjau atas dasar ilmu, tetapi dia ditinjau apa yang menjadi kesibukan mereka, apa yang menjadi kepakaran mereka. Itu adalah suatu aktivitas, satu amaliyah. Nah, itu baru ada manfaatnya. Tetapi catatannya, idza qusida bihi at-taqarrubu ila Allah taala, apabila dimaksudkan dengannya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian apa yang mereka hebati itu, rajin mutolaah, rajin menyampaikan ceramah misalnya, mengajar ke sana kemari, hebat sekali berbicara dan seterusnya. Kalau dari sudut amaliyah itu adalah suatu amalan, ya, maka akan ada manfaatnya apa yang menjadi kepakaran mereka, tetapi dengan catatan amaliyah yang mereka lakukan, ceramah yang mereka lakukan, pengajaran yang mereka lakukan itu murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ada gunanya kalau begitu. Tetapi kalau ditinjau apakah itu ilmu, kita berangkat dari sisi istilah ilmu, kemudian kita nilai apakah itu bermanfaat, itu tidak ada manfaatnya. Atas dasar ilmu itu tidak ada manfaatnya. Bahasa sedikit manfaatnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Wa qad sabaqa ila hadza isyaratun, dan telah lalu ini sudah dibahas kepada yang demikian itu isyarat, artinya sudah dibahas pada pertemuan-pertemuan yang sebelum-sebelumnya terkait mana ilmu dunia, mana ilmu akhirat.
Wa sayati fihi mazidu bayani wa idahi insyaallah taala, akan datang nanti kepadamu fihi terkait dengannya dengan ini mazidu tambahan bayani penjelasan wa idahi dan keterangan insyaallah taala. Insyaallah taala inilah wazifah yang pertama ya, yang Imam Al-Ghazali sangat tekankan kepada seorang pelajar, kepada seorang murid, yaitu harus mensucikan hati dari akhlak-akhlak yang tidak terpuji. Dan semoga kita dielakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mari kita berusaha agar supaya terhindari dari hal-hal yang berkenaan dengan penyakit-penyakit hati atau akhlak-akhlak yang buruk di dalam hati kita. Kita tutup majelis kita dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. يا رب صل عليه